Demonstrasi di era Presiden Prabowo nampaknya ini yang pertama gitu. Sebelum-sebelumnya itu adalah, tapi levelnya hanya di tingkat-tingkat daerah dan tidak terlalu menjangkau lebih banyak. Dan sekarang di pusat Jakarta muncul demonstrasi Indonesia Gelap, dan kita menunggu apakah respon dari pemerintah benar-benar gelap. Selamat malam semuanya. Hari ini belum selesai sebenarnya pembicaraan terkait kabur aja dulu. Tapi kemudian tiba-tiba di tengah pembicaraan soal keputusasaan dan gak punya harapan bagaimana anak-anak muda lebih menggantungkan nasibnya kepada negara asing atau negara luar, tiba-tiba muncul satu tema baru, yakni Indonesia Gelap. Dan tema ini menjadi satu tema aksi demonstrasi hari ini oleh adik-adik mahasiswa. Dan 5 tuntutan yang mereka sampaikan semuanya adalah tuntutan yang sangat-sangat relevan sesuai dengan apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini. Yang pertama, mereka mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Yang kedua, mahasiswa meminta pencabutan pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang demi menjaga independensi akademik, ya, supaya para dosen-dosennya, rektornya itu tidak menghalang-halangi proses demokrasi atau menjaga agar lingkungan pendidikan di sekitar kampus itu tetap berbasis soal pendidikan dan saintik, bukan soal politik dan sebagainya. Ketiga, mereka menuntut agar pemerintah segera mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan atau hambatan birokrasi. Wah, ini kayaknya sesuai dengan apa yang diinginkan para dosennya. Jadi nggak heran kalau kemudian banyak mahasiswa hari ini ikut berdemo karena juga menyampaikan salah satu aspirasi yang coba disampaikan oleh para dosennya. Dan keempat, mahasiswa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program makan gratis dan meminta agar program tersebut makan gratis dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Jadi ya memang beberapa anggaran pendidikan itu ya kemakan sama proyek makan gratis. Lalu kelima, mereka meminta pemerintah untuk menghentikan pembuatan kebijakan publik yang tidak didukung oleh riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan semua ini itu mungkin gara-gara soal kasus gas LPG yang karena ada aturan bahwa warung atau pedagang eceran sudah tidak boleh lagi dagang gas LPG, itu kemudian mengakibatkan banyak sekali orang yang antri sampai ada yang meninggal dunia, sakit, dan harganya ternyata justru malah melambung tinggi. Semua tuntutan yang disampaikan oleh demonstran hari ini bagi saya sangat relevan karena memang pemerintah terbukti nggak melakukan riset. Mereka asal-asalan aja lah. Pokoknya bikin aturable gitu ya. Tapi untuk memakai hashtag atau tanda Indonesia Gelap, inilah yang kemudian perlu kita uji. Apa iya gitu ya segenting itu? Apa iya sekrisis itu? Sampai kemudian pakai judul Indonesia Gelap gitu. Masa sih segelap itu? Mari kita coba uji. Karena dari efek pemangkasan atau pemotongan anggaran yang katanya efisiensi itu memang ternyata berdampak kepada banyak sektor. Tidak hanya kepada para pekerja gitu ya, pekerja-pekerja tukang bangunan dan sebagainya, di mana Kementerian PU dipangkas 80% anggarannya sehingga itu praktis mengurangi pekerjaan-pekerjaan baru, dan kemudian pemangkasan anggaran juga ternyata berdampak kepada sektor swasta seperti hotel dan restoran yang selama ini juga biasanya digunakan untuk acara-acara atau pertemuan-pertemuan para pejabat di daerah dan pusat. Sehingga kalau ada pemotongan yang begitu besar dan kemudian ditambah dengan efisiensi khusus kepada sektor-sektor tertentu, ini ternyata berdampak cukup negatif kepada ekonomi kita. Dan ya karena kalau dampaknya kepada hotel dan kemudian restoran, kalau mereka kemudian tergoyang pendapatannya untuk kemudian mendapatkan lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun yang lalu, maka otomatis mereka juga akan melakukan efisiensi. Jadi pemerintah melakukan efisiensi, hotel terdampak, hotel juga melakukan efisiensi. Dan salah satu caranya adalah
PHK, gitu, PHK massal. Dan kerugian yang ditaksir oleh pihak komunitas atau pengusaha perhotelan itu bisa mencapai lebih dari 20 triliun. Dan itu juga dampaknya akan kepada masyarakat-masyarakat yang selama ini bekerja di sektor perhotelan. Nah, apakah kemudian dengan pemangkasan anggaran atau efisiensi itu bisa menambal dari sektor lain misalkan? Oke lah, misalkan hotel itu jadi minus, pendapatannya tidak sebesar tahun lalu. Tapi ketika ini anggarannya diefisiensi, dipotong dan dialokasikan untuk hal lain, apakah itu juga akan membantu ekonomi masyarakat atau ekonomi nasional kita dengan adanya program makan siang gratis? Kalau dari tanda-tandanya, dari apa yang sudah diselenggarakan sejak bulan Januari lalu sampai hari ini setelah sebulan, saya melihat nggak ada tanda-tanda itu gitu. Jadi program makan siang gratis itu sebenarnya hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahwa kemudian mungkin nanti akan muncul pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha mendadak gitu ya, pengusaha-pengusaha politis, apalagi yang dikerahkan atau diminta untuk mengawasi adalah prajurit-prajurit yang ada di daerah. Itu semakin meyakinkan bahwa proyek makan siang gratis ini ya sebenarnya bukan untuk siswanya, meskipun siswa dapat makan. Siswa dapat makan, tapi politisinya dan orang-orang yang ada di daerahnya itu semakin melakukan konsolidasi untuk persiapan tahun 2029. Bagus bagi pemerintah dan bagi koalisi atau partai-partai yang mendukung Prabowo, karena kalau program makan siang gratis semakin besar, semakin menjangkau jutaan atau bahkan puluhan juta siswa, itu justru akan semakin menguatkan suara mereka di tahun 2029. Bagus saja, tapi dari sisi ekonomi nampaknya tidak akan ada perbaikan, tidak akan ada subsidi silang. Kan harapannya kalau misalkan hotel turun, ada sektor lain yang naik, misalkan UMKM dan sebagainya. Tapi kalau ngelihat dari prakteknya, enggak tuh. Karena program makan siang gratis ini sekarang dalam prakteknya, orang bikin dapur gitu ya, dapur umum, terus kemudian ya ada pendananya, ada bohirnya, terus kemudian ya udah mereka-mereka aja yang untung gitu. Dan setelah aksi demonstrasi kelompok mahasiswa dan demonstran umum yang lain hari ini, saya sangat tertarik sekali untuk melihat bagaimana respon Presiden Prabowo nantinya. Apakah Presiden Prabowo akan bilang dasmu? Mana tahu gitu kan. Ya karena kemarin ketika di acara Gerindra, ketika Pak Prabowo berpidato gitu ya, ada yang mengkritik soal makan gratis, ada yang mengkritik soal kabinet yang gemuk, dasmu. Dan itu bagi Presiden Prabowo dan para menterinya, kabinet merah putih atau kabinet yang suka joget gitu, itu sangat lucu sekali itu. Bahlil ketawa, Erlangga terhibur, wah lucu gitu ya. Jadi memang lucu ketika ada presiden menghina rakyatnya, menghujat rakyatnya, itu ternyata menjadi satu hiburan baru di era tahun 2025 ini. Di era semuanya yang orang-orang ini serba joget gitu, di era joget-joget itu lucu ternyata. Saya nggak pernah membayangkan gitu ya, kita dalam sebuah negara dan kemudian ada presiden di negara kita menghujat rakyatnya, terus kemudian mayoritas orang yang hadir di acara itu tertawa. Jadi ternyata menghujat itu menyenangkan gitu ya, ternyata menghujat itu baik kayaknya gitu ya. Karena ditertawakan sama banyak orang gitu ya, disambut meriah, wah dipuji gitu kan. Jadi ya mungkin setelah ini kita semua perlu belajar menghujat lah gitu, karena ada juga orang sana gitu ya yang menghujat PA, jadi staf sus. Jadi kita semua nih sekarang gitu ya perlu belajar untuk menghujat. Mana tahu besok jadi pejabat gitu kan. Mana tahu jadi staf sus. Kalau nggak staf sus, komisaris lah, masih banyak yang lowong gitu ya. Jadi gimana? Kalian mau belajar nggak? Tapi kembali lagi soal Indonesia gelap, saya terus terang penasaran gitu. Apakah pemerintah akan merespon ini dengan tuntutan 5 yang disampaikan oleh para mahasiswa itu, atau pemerintah akan diam saja dan pura-pura nggak tahu, dianggap nggak ada gitu. Nah, kalau ini yang terjadi, kalau sampai pemerintah itu diam saja, nampaknya itu akan justru memancing emosi mahasiswa atau demonstran hari ini yang sudah turun ke jalan. Itu akan
menjadi jauh lebih menarik nantinya gitu, bagaimana situasi pemerintah atau negara kita ketika ada demonstrasi lagi. Karena kalau demo pertama ini tidak direspon dengan tuntutan 5 itu, tidak ada pernyataan apa-apa dari menteri ataupun presiden ataupun wakil presiden yang katanya anak muda, itu maka mungkin di demonstrasi yang akan selanjutnya itu akan jauh-jauh lebih besar dibandingkan sekarang. Jadi dari 5 tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran atau mahasiswa, bagi saya semua tuntutannya adalah tuntutan yang layak untuk kemudian direspon dan dibatalkan. Seperti misalkan efisiensi anggaran, pencabutan undang-undang Minerba terkait perguruan tinggi yang mengelola tambang, itu menarik sekali untuk melihat bagaimana cara pemerintah menjawab atau menanggapi demonstrasi atau tuntutan ini. Dan lebih dari itu semua, ini baru permulaan saja. Demonstrasi di era Presiden Prabowo nampaknya ini yang pertama gitu. Sebelum-sebelumnya itu adalah, tapi levelnya hanya di tingkat-tingkat daerah dan tidak terlalu menjangkau lebih banyak. Dan sekarang di pusat Jakarta muncul demonstrasi Indonesia Gelap, dan kita menunggu apakah respon dari pemerintah benar-benar gelap atau nggak ada, atau pemerintah mau menyalakan setitik cahaya terang untuk menjawab aksi demonstrasi para mahasiswa ini. Saya berharap itu ada jawabannya. Jawabannya apa terserah gitu, masa nanya ke saya. Ya karena dari 5 tuntutan yang disampaikan itu sebenarnya mudah saja. Misalkan yang pertama soal impres pemotongan anggaran nggak mau dikabulkan, ya terserah pemerintah gitu. Tapi kalau soal tunjangan kepada guru, dosen, dan tenaga pendidik untuk tidak ada pemotongan atau hambatan birokrasi, kan itu ya bagus saja kalau pemerintah mau menjawabnya gitu. Bagus saja kalau kemudian langsung dijawab, itu akan direalisasikan sebelum Ramadan misalkan, semuanya akan dapat. Itu kan akan sangat luar biasa. Tapi bisa nggak ya pemerintah melakukan itu? Kalaupun tidak mau dijawab semuanya, setidaknya 1 lah atau 2 lah dari 5 tuntutan yang disampaikan oleh pihak mahasiswa. Semoga ini menjadi satu pelajaran dan tidak membuat Indonesia menjadi semakin gelap. Saya meskipun tidak percaya gitu ya, meskipun sudah tidak yakin dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran ini, tapi bagaimanapun sebagai warga negara Indonesia, kita tetap harus punya harapan gitu. Tetap harus punya harapan, karena kalau kita sudah pesimis dan kemudian menganggap Indonesia gelap, ya mungkin akan gelap beneran, dan itu akan berdampak sangat serius, panjang sekali. Tidak hanya kepada kita, mungkin juga kepada anak cucu kita nanti, dan itu tidak kita harapkan. Semoga tuntutan yang disampaikan oleh pihak mahasiswa benar-benar direspon dan tidak membuat Indonesia semakin gelap. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.